Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun kau berada, salam sehat, salam sejahtera. Salam jumpa, salam kenal bersama channel Kakek Cindil. Channel Kakek Cindil satu-satunya channel di negara kesatuan Republik Indonesia yang insya Allah akan selalu konsen memberikan pemahaman tentang bagaimana caranya agar kita hidup selalu sehat. Namun tentu bagi Kakek Cindil, karena situasi dan keadaan sarana prasarana yang tidak mumpuni, tentu ini memerlukan kesungguhan atau memerlukan kesabaran. Bagaimana sehingga mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan untuk dengan senantiasa memberikan pemahaman yang dimaksudkan tadi bisa secara cepat, secara menyeluruh, secara luas kepada masyarakat sebangsa dan setanah air. Dengan kata lain, saya berharap suatu saat dengan segera bisa saya mendapati kesempatan, katakanlah di Gelora Bung Karno, sebagaimana para petinggi-petinggi bangsa memberikan atau mengadakan sebuah acara di mana bisa dikunjungi oleh ribu-ribu bahkan ratus-ratus atau mungkin berjuta-juta pendengar di dalam kepentingannya masing-masing. Dalam hal ini Kakek Cindil pun berharap suatu saat bisa dengan segera mendapati kesempatan untuk melakukan sebagaimana yang dinyatakan tadi, jadi bisa memberikan pemahaman hidup sehat secara luas kepada masyarakat sebangsa dan setanah air di tempat-tempat di mana banyak yang menyimaknya. Begitu kira-kira. Namun pada kesempatan ini Kakek Cindil ingin berbagi, katakanlah ini menyampaikan sebuah pengalaman, yang mana pengalaman ini digali dari pendengaran, di mana ketika remaja saya pernah mendengar, karena saya terbiasa di dalam hidup, karena tentu tidak berpendidikan, jangankan tinggi, mendasar pun tidak, jadi di bawah mendasar. Kenapa saya nyatakan demikian? Karena saya mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa saya berpendidikan SD pun tidak sampai tamat, bukan tidak lulus ya, karena dengan segala hal saya tidak berpendidikan tamat sebagaimana di pendidikan dasar. Tapi tak apalah, bagi saya tidak menjadi kendala, yang berarti toh saya bisa belajar, katakanlah dari apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Dalam hal ini saya akan mengutip dari pembelajaran pendengaran. Saya selalu kritis dari 3 hal, dari rasa, lihat, dan dengar. Kritis dan kritis, kritis dan kritis. Itulah pembelajaran hidup saya sampai saat ini yang saya gali, saya lakukan, dan insya Allah saya rasakan manfaatnya. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kritis dari pendengaran yang katakanlah kebablasan. Jadi saya pernah mengakui bahwa saya pernah mengkritisi dari pendengaran yang kebablasan, artinya kelewat. Artinya kebablasan, kelewat, artinya saya menyatakan kritis dari pendengaran itu adalah salah. Dari sejak itu pula, jadi dari tahun katakanlah masa remaja mungkin dari 15 sampai 20 tahun kala itu saya pernah mengkritisi dari pendengaran, sehingga dari sejak itu pula saya menyatakan kritis dari pendengaran itu adalah kritis yang keliru. Tapi dari pendengaran-pendengaran lainnya yang dinyatakan itu baik adanya dan bermanfaat adanya, tentulah tidak terhitung jumlahnya. Jadi dari pendengaran saya banyak belajar tentang kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari,
menyangkut lahiriah dan tentu juga menyangkut batiniah, itu adalah dihasilkan dari pendengaran. Namun ada pendengaran yang dinyatakan tadi adalah keliru. Pendengarannya adalah dari pernyataan-pernyataan di mana sering saya mendengar dari cerita A, cerita B, cerita C, dan cerita selanjutnya, yaitu pendengaran bahwasanya saya mendengar ketika si A berbincang bahwa keluarganya, handetolannya masuk rumah sakit katanya. Habis berapakah si Fulan masuk rumah sakit? Dari pendengaran berikutnya pula, dari pendengaran si B, saya juga mendengar bahwa ketika si Fulan masuk rumah sakit, habis berapa? Ketika si Fulan masuk rumah sakit, habis berapa? Ketika si Fulan masuk rumah sakit, habis berapa? Dan seterusnya yang berkaitan pendengaran dengan erat rumah sakit. Disitulah saya mencermati atau mengkritisi dengan kekeliruan atau dengan katakanlah tadi salah, karena saya merangkum dari pendengaran tadi menyimpulkan bahwa betapa jangan sekali-kali saya pernah masuk rumah sakit, karena ternyata masuk rumah sakit harus bayar. Begitu kesimpulan dari pendengaran saya yang dikritisi ketika saya remaja. Alhasil cerita intinya adalah karena saya punya kritis dari pendengaran yang dinyatakan tadi bahwa ketika masuk rumah sakit harus bayar. Bagi saya permanen, sekali-kali janganlah saya pernah mengalami masuk rumah sakit, karena ternyata masuk rumah sakit itu harus bayar. Itulah kritis pendengaran saya yang saya simpulkan dari hasil pendengaran yang dinyatakan tadi. Alhasil ketika katakanlah rekan sahabat karib saya pernah mendapati kecelakaan lalu lintas, yang dimana tentu satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah masuk rumah sakit. Dalam keadaan tersebut saya pun ikut mengurusnya, atau jadi ikut serta di dalam kesibukan antara terjadinya kecelakaan sampai di rumah sakit. Namun saya teringat dengan kritisnya pendengaran saya di masa-masa yang telah lewat tadi. Jadi saya jangan sampai masuk rumah sakit, karena nanti kalau masuk rumah sakit pastilah yang saya dengar tadi haruslah bayar. Jadi biarkanlah mereka di antara rekan saya dengan yang mengurus yang lainnya, sehingga saya lebih memilih dengan segala keadaan. Pemikiran yang saya dengar di masa lalu adalah saya jangan sampai masuk ke rumah sakit nanti, karena kalau saya masuk, sepengetahuan dari pendengaran saya, nanti saya harus bayar. Karena yang didengar beberapa dari sekian banyak yang saya dengar, masuk rumah sakit itu bayar. Jadi saya berkesimpulan, jangan saya pernah masuk rumah sakit karena nanti harus bayar. Biarlah rekan saya diurus oleh rekan-rekan saya yang lainnya, sehingga saya terbebas dari harus membayar yang saya pahami tadi. Karena saya pertama tidak memiliki mungkin uang yang cukup ketika nanti harus bayar, dan keduanya saya merasa katakanlah punya pengetahuan tersendiri, sehingga saya jangan sampai istilahnya ya terkecoh. Menurut pemikiran saya ketika itu, saya kan sudah tahu kalau masuk rumah sakit itu harus bayar, karena saya mungkin dalam pemikiran ketika itu
jangan sampai saya harus membayar. Jadi saya lebih baik memilih di luar rumah sakit saja. Artinya sehingga ketika diajak-ajak oleh rekan-rekan saya yang mengurusi rekan yang satunya yang mendapati kecelakaan, saya tetap apapun alasannya memilih di luar saja. Begitu kira-kira yang saya maksudkan, bahwa masuk rumah sakit itu harus bayar. Karena saking saya merasa enggan membayar dengan alasan pengetahuan dari pendengaran tadi, keduanya mungkin saya tidak memiliki uang untuk membayarnya. Jadi itulah mungkin sesuatu pendengaran yang saya kritisi, yang ketika itu pula di masa remaja dinyatakan tadi usianya tidak bisa. Usia berapa ketika itu, yang jelas usia di bawah 20 tahun, di atas 15 tahun. Ketika itu pula setelah selesai mengurus rekan saya yang harus dirawat di rumah sakit, saya pun menyatakan diri bahwa kritisnya pendengaran saya ternyata keliru, ternyata kebablasan. Pendengaran saya yang saya kritisi dalam hal ini ternyata salah. Bukan demikian maksudnya. Jadi bukan masuk rumah sakit itu harus bayar. Pengertiannya adalah orang yang sakit dirawat di rumah sakit pastilah harus bayar. Namun ketika kita sebagai pengurus yang ikut katakanlah mengurus bagaimana tata cara agar yang sakit itu mendapati perawatan, kita sebagai pengurusnya tentulah tidak bayar. Namun saya waktu itu pikirannya yang dirangkum dari pendengaran, sehingga saya tidak masuk ke rumah sakit karena saya berkesimpulan bahwa betapa rumitnya atau betapa saya tidak berkemampuannya atau tidak berniatnya masuk rumah sakit, karena pendengaran saya menyimpulkan atau dari pendengaran yang saya dengar disimpulkan bahwa masuk rumah sakit harus bayar. Itulah kira-kira rangkuman pemikiran dari pendengaran saya yang dinyatakan salah dari ketika itu. Tentunya saat ini tidak demikian kesimpulannya. Artinya tidak semata-mata orang masuk rumah sakit itu harus bayar sebagaimana rangkuman dari pendengaran ketika waktu remaja ketika itu. Itulah kira-kira maksud daripada Kakek Cimil saat ini yang telah dinyatakan salah dari sejak saya ikut serta membawa kerabat saya masuk dirawat di rumah sakit. Demikian pernyataan ini tentunya bagi saya pun menjadi pembelajaran yang berharga, sehingga pendengaran-pendengaran yang lainnya jangan sampai kebablasan cara menyimpulkannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.